suasana Imlek, saya mengucapkan kembali Gong Sipacai kepada kita semua. Bagaimana kunjungannya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bapak Heri sehari 15 rumah ya. Yang belum ke rumah saya boleh kirim angpau aja. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sedang hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap musim hidup kita, di mana Tuhan selalu menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kami percaya Tuhan, Engkau pelihara setiap kami. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau memelihara kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia
hidup kami. Apapun yang kami lalui, kami tahu Tuhan Engkau bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau naikkan syukur, pujian bagi Engkau. Sebab Engkau telah memberkati hidup kami Tuhan. Dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita lalui, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah, dengan kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam Dia. Kita mau naikkan pujian ini, kita katakan, aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu melimpah atas kami Tuhan. Kebaikanmu nyata atas kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman
kamu diberkati juga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dapat surprise ulang tahun dari Komsel ya. Surprise-nya sangat mengejutkan dan saya tuh kena prank gitu ya. Nah, di situ saya diminta bersaksi. Ya. Di situ saya mulai mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Dan saya ingin membagikan sedikit kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Saya menghabiskan masa kecil sampai saya remaja dan sampai saya dewasa di dalam perjuangan, di dalam kesusahan dan kesedihan. Keluarga saya mengalami kejatuhan ekonomi yang berulang kali pada waktu itu. Dan kami harus pindah dari satu tempat, satu kota ke kota lainnya untuk menghindari hutang-hutang. Dan saya juga sempat ditinggal sama orang tua saya, dititip ke sana ke sini. Saya juga pernah beberapa waktu saya harus putus sekolah karena kondisi ekonomi. Saya juga pernah kekurangan makanan. Itu dulu yang saya alami. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, pada waktu saya dewasa saya mulai mengenal Tuhan. Dan di situ Tuhan mengubahkan hidup saya. Sedikit demi sedikit Tuhan mengubah segala yang buruk menjadi baik. Dan Tuhan mengubah segala yang hina menjadi mulia dalam hidup saya. Dulu saya tidak kuliah karena saya nggak ada biaya. Tapi sekarang saya bisa punya usaha sendiri. Dulu saya punya keluarga yang kurang ideal, tapi sekarang saya punya keluarga yang luar biasa. Bahkan saya punya teman-teman yang seperti saudara. Kalau dulu saya juga gak pernah mencicipi makanan yang mungkin lezat-lezat dan sebagainya. Tapi saat ini saya melihat hidup saya bisa pilih apa saja yang mau saya makan. Dan saya tahu itu semua karena Tuhan baik bagi saya. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anaknya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Saya mau bacakan satu ayat bagi kita semua di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menangguh kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Apapun yang kita alami di masa lalu atau masa sekarang ini, atau kita mengalami kehilangan, percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan semuanya lebih indah, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan sediakan bagi setiap kita, karena Dia Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyanyikan satu lagu yang mewakili apa yang saya ceritakan. Kita boleh nyanyi sama-sama ya. Tuhan, Kau setia bagi setiap kami Tuhan. Kau setia
berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Katakan Tuhan kau setia. Kau setia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekarang, selamanya, serencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku, Benar Tuhan, sampai masa tuaku. Kau yang menggendong setiap kami Tuhan. Kau gendongku sampai ku diramu. Benar Tuhan, tak akan kau lepaskan. Telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau setia Tuhan, kau setia. Kau Bapa yang baik. Yesus Saya menggendong setiap kami Tuhan, melewati segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Gendongku sampai Mari kita angkat tangan kita, rasakan Tuhan menggendong setiap kita. kau gendongku Sampai putih rambut kami Tuhan, Kau tetap Allah kami. tetap buktikan, Takkan pernah melepaskan setiap kami Tuhan. lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku sampai selamanya. Gendongku sampai Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Saudara, kita punya Bapa yang baik. Bapa yang gak pernah meninggalkan kita. Kita berkata bahkan sampai ibu pun melupakan bayinya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dimanapun posisi kita hari ini, Dia Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang setia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau di tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. We worship You. We worship You. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, haleluya.
Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembahkan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Come on Jesus. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Allah yang setia. Sampai masa tua kami, Engkau yang terus menggendong kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang mengubahkan kami ketika kami datang. Dan ketika kami pulang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur, kami buka hati kami. Di dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saya minta slide saya. Luar biasa saudara kesaksiannya tadi ya. Saya paling suka dengar cerita-cerita yang seperti itu. Gimana Tuhan mengubahkan kehidupan satu pribadi dengan cara yang luar biasa. Setiap kita juga pasti mengalami hal-hal yang dahsyat. Amin. Terlalu besar ini bassnya. Oke. Hari ini saya mau bicara tentang Our Father is our provider. Bapakku adalah Bapa yang menyediakan. Hari-hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana kita terus menjadi pribadi yang murah hati. Kita mau lihat dari sisi yang berbeda saudara. You must give if you want to receive. Ada satu prinsip yang penting ketika kita mau menerima, kita harus terlebih dahulu memberi. Let the center of your being be one of giving, giving, giving. Pusat keberadaan hidup kita harusnya menjadi pribadi yang terus memberi, memberi, dan memberi, saudara. Tapi ada satu hal yang penting yang tidak boleh salah. And you will discover you cannot give without receiving. Sebelum kita memberi, kita harus terlebih dahulu menerima. Saudara, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak terima terlebih dahulu, apa yang tidak kita miliki. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa beri uang kepada orang lain, saudara. Pastinya seperti itu. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak akan bisa kasih orang waktu, pasti. Amin, saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi menerima dari Bapa sehingga kita akhirnya bisa memberi kepada orang lain. Nah, saudara, tolong dibantu. 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Siapa yang menyediakan saudara? Tuhan. Dia yang menyediakan benih dan dia yang menyediakan roti. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Siapa aktornya di sini saudara? Ia, siapa itu saudara? Tuhan saudara. Semuanya berpusat kepada Dia. Ya. Di perjanjian lama, siapa aktornya? Kita. Kamu, jangan. Aktornya kita saudara. Ketika kita masuk ke perjanjian yang baru, kita dibukakan, kita disingkapkan untuk melihat dengan satu cara yang sangat berbeda saudara. Seperti paradoks. Ya. Seharusnya kita, tapi kenapa Tuhan yang berperan aktif di sini? Dia yang menyediakan, dia yang memberikan kita saudara. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Amin saudara. Nah saudara, next. Apa yang harus kita lakukan saudara supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa memberi itu saudara. Ya, kita harus mengenal dia terlebih dahulu. Ya, sebelum kita menerima dari dia, kita tidak bisa memberi. Prinsipnya jelas saudara. Apa yang kita harus lakukan? Get to know your heavenly Father. Kita harus mengenal siapa Bapa kita.
Sehingga kita tahu bagaimana cara kita menerima dari dia. Amin saudara, next. Ada yang bisa bantuin ini ganti baterai atau gimana? Biar lebih cepat. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Next. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Next. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Bisa Pak? Kenapa? Oh gitu. Human error. Nah saudara, apa yang dikatakan sini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sekali lagi saudara lihat, ditambahkan itu adalah kalimat pasif. Ditambahkan artinya diberikan, dan posisi kita adalah posisi menerima. Amin. Nah masalahnya terkadang kita terlalu banyak berusaha melakukan yang kita pikir benar, dan akhirnya kita tidak cukup menerima untuk memberi, saudara. Oke. Sorry saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Bapa kita, Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa, saudara. Ya, bagaimana kita bisa melihat Dia, bagaimana kita bisa menerima dari Dia. Ya, kita katakan simple, saudara. Lihat Yesus. Oke, baterainya habis nih Pak Eri, nggak sampai ke sini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya. Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apa yang harus kita lakukan saudara ketika kita mau mengenal Bapa? Next. Kita harus mengenal Bapa kita. Ya. Next. Getting to know Jesus. Kunci yang pertama adalah kita mengenal Yesus. Ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita mengenal siapa Bapa kita. Amin. Next. Ada satu waktu, ada satu pribadi di Gerasa, saudara. Kita pasti familiar dengan ceritanya. Dia kerasukan begitu banyak roh jahat. Ya. Ada yang berkata ada 6.000 di situ, kan ada legion. Ya, seperti satu tentara yang besar yang masuk ke dalamnya, saudara. Next. Ya, Markus 5:1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikat sekalipun dengan rantai. Saudara, kita mungkin belum pernah lihat sesuatu yang seperti ini, diikat rantai, rantainya bisa putus, saudara. Hebat gak nih saudara? Next. Karena sudah sering ia dibelenggu, sudah sering saudara, berarti mungkin 2-3 kali sudah. Dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, kalau kita lihat pribadi seperti ini, menurut kita apa yang kita lakukan saudara? Kalau tiba-tiba kita ketemu, kita masih lari ya saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan saudara? Jauh-jauh dia menyeberang ke daerah Gerasa, cuman untuk bertemu satu pribadi ini. Cuman satu pribadi yang menurut dunia gak berharga saudara. Gak ada artinya. Ngapain ngurusin orang-orang kayak gini? Amin saudara. Kita bersyukur gereja kita care, kita punya training center yang ngurus orang-orang yang
seperti ini saudara. Amin saudara. Tapi kita lihat betapa Yesus yang mewakili pribadi Bapa datang untuk satu pribadi yang gak berharga untuk manusia saudara. Next. Oke, skip ke ayat 15-nya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi waktu Yesus datang, dia memohon Yesus untuk mengirim roh-roh jahat ini ke dalam babi-babi dan ada kira-kira 2.000 babi yang mati saudara. Bayangkan, satu pribadi Yesus nggak peduli tentang babi-babi itu saudara. Ada 2.000 di situ dan semuanya, thank you, mati saudara. Demi satu orang ini. Bagaimana kita tahu demi satu orang ini saudara? Di ayat berikutnya kita lihat di sini. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah saudara, Yesus tahu nggak dia bakalan ditolak di daerah itu? Tahu saudara. Ya, dia manusia tapi dia juga Allah. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi kemudian saudara. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Dia datang ke tempat itu for one sole purpose, satu tujuan saudara. Menyelamatkan pribadi itu. Bukan orang-orang yang di sana saudara. Orang di sana menolak dia, jelas saudara. Mereka nggak mau Yesus di sana. Bayangkan, cuman jauh-jauh datang ada satu pribadi. Aku mau jumpai kamu, aku mau menyelamatkan kamu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang itu mau ngikut Yesus, tapi apa Yesus katakan kepada orang itu? Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara, kita harus tahu betapa care-nya Bapa sama kita, betapa pedulinya Bapa sama kita. Mau tahu betapa care-nya Bapa sama kita, lihat kisah ini saudara. Satu pribadi yang gak ada arti bagi dunia saudara. Ya. Satu pribadi yang mungkin dibenci saudara. Yesus datang khusus untuk satu pribadi itu. Dia mau nunjukin kepada pribadi itu, lihat betapa Tuhan telah mengasihani engkau. Saudara, kalau kita butuh belas kasihan, datang kepada Bapa kita. Minta kepada Bapa kita. Sehingga akhirnya kita bisa memberi belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Amin. Jangan minta belas kasihan sama manusia. Oke, apa yang Yesus lakukan, saudara? Bagaimana kita melihat Bapa, lihat Yesus? Setelah Yesus berkhotbah di bukit, ada seorang kusta, saudara, orang yang sakit kusta. Dia mendengar khotbah Yesus dari jauh. Khotbah di bukit, saudara, kita semua familiar. Indah sekali perkataan Yesus. Dia dengar dari jauh. Yes, saya dengar ceritanya bagaimana di posisi Yesus berkhotbah waktu itu seperti ada akustik yang khusus, saudara. Jadi walaupun tempat itu begitu besar, ketika dia berbicara di satu tempat itu suaranya bisa kedengaran, saudara. Dan itu mungkin, ya saudara. Dia mendengarkan terus perkataan Yesus dan dia sampai satu titik dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan aku. Amin, saudara. Tapi apa masalahnya, saudara? Dia nggak yakin Yesus mau menyembuhkan dia. Dia nggak yakin, ya saudara. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, dia nggak yakin, saudara. Kadang-kadang kita sama Bapak kita tuh seperti itu, saudara. Kita nggak yakin, kita nggak percaya dia mau kita sembuh, kita mau kita diberkati, mau kita prosperous, ya, berhasil dalam hidup, saudara. Kita ragu akan hal itu. Ya, kita nggak ragukan kemampuannya, kita ragukan kemauannya, saudara. Amin. Dan apa yang Yesus katakan kepada orang itu, saudara? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Saudara, waktu kita sakit, waktu kita ngalami pergumulan yang berat dan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan mau menolongku? Terima jawabannya. Yesus katakan, aku mau. Bapa kita mau, saudara. Amin. Terima, maka kita bisa berikan, saudara. Nah, masalahnya apa terkadang, saudara? Waktu seseorang sakit secara fisik, ya bisa kelihatan kecelakaan, kita bisa lihat dan kita bisa bersimpati. Tetapi ketika seseorang mengalami masalah yang lain, sakitnya, saudara, sakitnya dalam mental, saudara, nggak kelihatan. Dan di budaya kita, saudara, masalah seperti ini adalah hal yang tabu. Ya, orang nggak mau tahu, orang nggak mau akan berusaha menutup-nutupi kondisi seperti ini, saudara. Dan akhirnya banyak orang yang menderita, dan apa yang terjadi, gereja pun kita pun kadang-kadang kita nggak paham hal ini. Pengetahuan kita tentang masalah ini sangat kecil, saudara. Ya, akhirnya banyak orang yang menderita, mereka berjuang sendiri, dan ketika kita melihat mereka seperti orang aneh. Ya, kita nggak miliki belas kasihan itu, saudara. Ya, malah kita katakan, what's your excuse this time? Malah kita akhirnya menuduh mereka, kamu kenapa sih seperti itu? Apalagi alasan kamu kali ini? Nah, kita tidak mengerti apa yang orang itu sedang alami, saudara. Ya, karena hal ini nggak kelihatan. Next, tolong. Nah, ketika seseorang berjuang dengan penyakit mental, saudara, ya, a mental health condition that has a negative effect, ada dampak negatif pada cara orang itu berpikir. Kadang-kala kenapa orang itu berpikirnya aneh? Ya, waktu kita ngobrol sama dia, kita sudah bisa tangkap kok agak aneh ya cara pikirnya. Bagaimana dia merasa? Ada mood swing di situ, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, ya, depresi, saudara. Dan tingkah lakunya bisa emosinya yang luar biasa, kita bisa terkejut dibuatnya, saudara. Ada satu cerita yang saya baca, saudara, sedih sekali. Ada satu hamba Tuhan di California, namanya Rick Warren. 20 tahun yang lalu mungkin kita pernah baca bukunya, Driven Purpose Life. Ya. Anaknya namanya Matthew, umur 27 tahun, dia mengakhiri hidupnya, saudara. Dia bunuh diri, dia pakai pistol, bunuh diri. Saudara bisa bayangkan, papanya pendiri gereja terbesar di California, Saddleback Church, satu terbesar gereja di Amerika, dan tiba-tiba anaknya mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya mereka mulai lakukan satu kegerakan untuk bantu mereka-mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka, saudara. Hari ini kita juga mau belajar, saudara, untuk kita murah hati. Waktu kita lihat ada orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita, saudara, jangan hukum mereka, jangan hakimi mereka, saudara. Murah hati sama mereka. Seperti Bapa murah hati sama orang gila itu, saudara, orang yang kerasukan itu, saudara. Amin, saudara. Petrus, saudara, waktu dia setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, ya, hatinya terluka, dia pasti kecewa berat sama dirinya sendiri, saudara. Dia marah, dia kecewa berat. Dia mungkin tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, saudara. Bayangkan, dia sudah berjanji sama Tuhan Yesus, aku gak akan nyangkal engkau, aku bahkan mau mati bagi engkau. Apa yang dilakukan, saudara? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bersumpah-sumpah gak kenal, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ya, ingat, saudara, mau lihat Bapa, lihat Yesus. Ya, lihat pribadi Yesus, kita lihat pribadi Bapa. Amin. Apa yang Yesus lakukan? Yesus secara khusus, saudara. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara, waktu
Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan menyangkal apa yang Yesus lakukan sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Tuhan Yesus sudah tahu saudara. Tapi apa yang dikatakan Yesus ketika dia sudah bangkit, yang ada di pikiran Yesus adalah satu pribadi yang namanya Petrus saudara. Dia cuma ngomong kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Waktu saya siapkan firman ini, saya baca versi bahasa Indonesia sehari-harinya saudara. Menarik sekali, dikatakan seperti ini. Pergilah dan beritahukanlah kepada murid-muridnya, khususnya Petrus. Menariknya saudara. Tuhan Yesus sudah tahu dia bakalan menyangkal. Ya. Dan ketika dia bangkit, yang ada di pikiran Yesus waktu itu adalah satu pribadi yang namanya Petrus. Aku mau dia pulih, aku mau dia sembuh, aku mau dia bangkit. Dan ketika pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta tiba saudara, apa yang terjadi? Petrus yang terlebih dahulu bangkit saudara. Dia yang berkorban dan ada berapa orang saudara yang diselamatkan hari itu? Ada 3.000 orang saudara. Dari satu pribadi yang sudah down, satu pribadi yang sudah kecewa, sudah marah, benci sama dirinya sendiri. Itu Bapa kita saudara. Ya, nama kita tercatat, ada satu hal yang indah kalau kita pikirkan hal ini saudara. Bapa itu tahu nama kita tuh satu persatu saudara. Bukan satu kelompok, satu grup. Enggak saudara. Satu pribadi demi pribadi. Nama kita itu dikenal Bapa kita. Seperti gembala yang mengenal domba-dombanya. Amin saudara. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-domba pada seseorang yang barusan menyangkal dirinya saudara, bayangkan. Dahsyat enggak Tuhan kita? Ya. Apalagi yang Yesus lakukan, mau lihat Bapa, lihat Yesus. Ada satu peristiwa di mana Yesus datang ke pesta pernikahan saudara. Anggur habis. Ya, kadang-kala di pernikahan kita anggurnya habis saudara. Enggak ada lagi sukacita. Enggak ada lagi tertawa di situ saudara. Enggak ada lagi senyum saudara. Ya, anggurnya habis. Cuman air biasa. Enggak menarik lagi. Bosan. Tapi apa yang Yesus lakukan di pernikahan itu saudara? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Pemimpin pestanya heran saudara. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Apa artinya saudara? Kita bisa simpan anggur itu sampai sekarang. Pernikahan kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Masih ada anggur di situ ketika kita izinkan Yesus mengubah air itu menjadi anggur saudara. Tetap ada satu kedekatan, tetap ada satu sukacita pernikahan. Enggak akan hilang saudara. Amin saudara. Luar biasa. Dan ketika orang-orang yang mengikut Yesus kelaparan saudara. Mereka butuh makan. Ya, mereka butuh makan. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Bapak akan lakukan dalam hidup kita saudara? Kalau sampai kita enggak ada makanan lagi saudara. Kekurangan. Ya. Apa yang dia akan lakukan? Ya. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Mereka kasih tahu Yesus, suruh mereka pergi. Yesus bilang apa saudara? Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Bapa kita tuh seperti itu. Ya. Dia bertanggung jawab saudara. Saudara lihat kehidupan kita dari awal kita mengikut Tuhan Yesus.
Ya, tadi Lini udah cerita bagaimana dulu susah, mau makan kadang-kadang susah, mau sekolah pun susah. Sekarang lihat saudara apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Amin. Waktu kita ngerti ini, kita jadi pribadi yang bisa jadi murah hati saudara. Kita bisa jadi pribadi yang memberi. Ya, bukan kebetulan hidup kita diberkati saudara. Enggak kebetulan kita sampai hari ini diberkati. Ada perkenanan Bapa kita, ada kasih karunia khusus. Bapa yang berkata, beri mereka makan. Kasih mereka, pastikan mereka kenyang. Sampai disisakan 12 bakul saudara. Mau makan lagi, kurang, silakan lanjutkan. Sampai mereka nyerah. Kalau sampai sisa, orang yang kelaparan saudara, makan, kalau mereka sampai sisa, artinya mereka sudah benar-benar kenyang. Sampai gak mau lagi makan saudara. Amin. Masalahnya apa saudara hari-hari ini? Kenapa begitu banyak orang Kristen yang mereka bergumul dengan hal ini? Dengan hal murah hati. Saudara, murah hati gak cuma bicara tentang uang. Ya, dulu waktu saya awal-awal terima Tuhan, dikasih tahu terus memberi. Tapi saya kurang paham waktu itu. Sampai satu titik saya berpikir, kok seperti Bapak nih kok maunya ambil lagi saudara. Sepertinya seperti itu saudara. Ya. Jadi akhirnya ketika memberi saudara, apa yang dilakukan? Memberinya karena terpaksa. Kalau saya nggak beri, nanti saya nggak diberkati. Kalau saya nggak beri, nanti saya dikutuk Tuhan. Ya. Kalau saya nggak beri, hadirat Tuhan nggak ada. Lakukannya karena hal itu saudara, karena ketakutan. Ya, bukan karena satu pengertian, satu kasih yang timbul, satu kepercayaan saudara, bukan seperti itu. Banyak orang Kristen akhirnya berpikir, wow, ya sekali lagi saudara, masalah murah hati bukan cuma sekedar uang saudara. Waktu kita care sama mereka-mereka yang membutuhkan, sama mereka yang sedang bergumul dengan kejiwaan mereka, ya dengan masalah keluarga mereka. Satu kali saya cerita sama teman dan dia ngomong kayak gini, ada uang ketika keluarga nggak bahagia tuh nggak ada artinya saudara. Uangnya banyak pun nggak ada artinya saudara. Ya, ketika ada sukacita dalam keluarga itu luar biasa saudara. Banyak orang nggak punya ini saudara. Kita kadang suka lihat hidup orang yang mereka punya segalanya, tapi kita nggak tahu mereka bergumul dalam hubungan suami istri, rumah tangga mereka saudara. Ya, hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita percaya sama Bapa kita, sama penyediaan ya Bapa kita. Apa yang Yesus lakukan saudara, dia care sama pribadi yang gak berguna. Ya, kalau hari ini kita pikir apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan. Saudara gak usah pikirkan itu. Pribadi yang gak bisa apa-apa pun saudara, Yesus datang untuk orang itu loh saudara. Amin saudara. Saya ada satu cerita saudara, saya benar-benar waktu lihat ini terharu saya saudara. Ya, bagaimana Bapak itu sama kita seperti apa. Ya jadi ini seorang bapak saudara, anaknya yang kecil meninggal, nggak dijelasi apakah itu kecelakaan atau sakit. Ya, ini lukisan anaknya yang terakhir, tulisannya itu bahasa Spanish. Ya, Te amo Papa, artinya I love you Papa. Ya, itu lukisan anak yang terakhir dan tiba-tiba anaknya yang kecil itu, anak gadisnya yang kecil itu meninggal. Dan apa yang dilakukan? Dia tato saudara di badannya. Ya, kadang-kadang anak-anak berpikir dia mencintai kita, dia mengasihi kita orang tua saudara. Tapi mereka nggak tahu siapa yang mengasihi mereka sebenarnya saudara. Orang tua saudara, Bapa yang sayang sama kita seperti itu. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Sekalipun saudara, ada ibu-ibu yang seperti itu. Kebanyakan enggak lah saudara. Yang pernah punya bayi, yang pernah melahirkan anak pasti tahu. Ya, waktu anak itu lahir, segala perjuangan waktu hamil, waktu melahirkan, semuanya itu seolah-olah terbayarkan saudara. Amin. Apa yang Bapak lakukan saudara? Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa yang Bapak lakukan saudara? Dia melukiskan kita di telapak
telapak tangannya. Seperti Bapak tadi buat tato, saudara, di badannya. Apa yang Bapak lakukan, saudara? Setiap kita ada di telapak tangannya, dilukis, saudara. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang murah hati? Kita harus terima terlebih dahulu. Kita harus dengan jelas mengerti dan paham betapa Bapa sudah memberi kepada kita, saudara. Ada orang-orang yang butuh perhatian kita. Mereka butuh kemurahan hati kita untuk memperhatikan mereka, saudara. Ada orang-orang yang butuh bantuan secara finansial, keuangan, saudara. Dan semuanya kita lakukan bukan karena ketakutan. Kita murah hati karena Bapa kita murah hati, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu dalam murah hati. Simple, saudara. Kita murah hati. Kenapa kita murah hati? Bapa kita murah hati. That's it. Simple. Kita nggak lakukan untuk diberkati, kita nggak lakukan untuk hal-hal yang saya undang pemain musik. Waktu kita mau lihat siapa Bapa kita, lihat Yesus. Semua prosesnya dimulai dari pribadinya. Inisiatif awal dimulai dari pribadi Bapa kita. Dia yang menyediakan, dia yang memberi, dan dia yang melipat gandakan, saudara. Waktu kita terima terlebih dahulu dari Bapa kita, kita akan menjadi pribadi yang murah hati, saudara. Pribadi yang siap memberkati. Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik. Sekali katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik.
Pagi hari ini terima dari Bapa. Kalau engkau ragu, kalau engkau kurang percaya, hari ini terima dari kebaikan Bapa dalam hidupmu. Dia datang untuk satu pribadi yang gak ada artinya. Ada satu pribadi yang sudah menyangkal dia. Dia datang untuk memulihkan pribadi itu. Ada satu pribadi yang sakit. Dan dia katakan, aku mau menyembuhkan engkau. Ada pribadi-pribadi yang lapar. Mereka kekurangan. Dan dia menyediakan makan bagi mereka. Terima kasih Bapa bagi kita pagi hari ini. Ketika kita terima, hal itu yang akan mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kita memberi, kita memperhatikan orang-orang lain, kita care sama orang lain. Karena Bapa terlebih dahulu peduli, care terhadap hidup kita. Dan kita menjadi pribadi yang murah hati. Karena Dia murah hati. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih untuk Rudy. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi mari kita jadi orang-orang yang murah hati. Karena kita adalah orang-orang yang menerima kemurahan hati Bapa. Kenali Bapamu. Nah, seperti Rudy katakan di awal tadi, hidup bukan tentang kita, seperti yang sering saya katakan juga. Tapi hidup tentang Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Bersyukur kalau hidup kita saat ini ada seperti di posisi Lini. Dan saya percaya setiap kita mengalami hal itu. Karena inilah waktunya berarti kita harus bermurah hati. Tapi kalaupun mungkin di antara Bapak Ibu ada yang merasa enggak tuh hidupku enggak seperti apa yang Lini ngomong. Aku masih dalam keadaan susah, kurang, banyak masalah. Nasihatnya adalah tetap tenang, tetap setia kepada Tuhan. Karena orang-orang seperti Lini dan mungkin seperti Bapak Ibu, itu waktunya bermurah hati untuk Anda. Praktek nyata Bapak Ibu. Makanya minimal saya katakan memang murah hati bukan hanya bicara soal uang, tapi bicara soal waktu, soal perhatian. Tapi makanya kenapa minimal kami ajar 10% dari apa yang Tuhan beri kepada kita, itu menjadi benih kita tabur dalam bentuk persepuluhan bawa gereja. Karena gereja akan menyalurkannya bagi hamba-hamba Tuhan yang memang sepenuh hati bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Terus ada dana diakonia yang akan disalurkan kepada jemaat-jemaat yang lain dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau bisa lebih daripada itu apa salahnya? Seperti prinsip yang berkali-kali saya ajar. Ketika keuanganmu semakin meningkat, maka hal yang pertama yang harus meningkat dalam hidupmu bukan gaya hidupmu, tapi pemberianmu. Makanya kami mendisiplin 20%. Pak Ahyong 30%. Ngomong kanan kiri, kamu berapa persen? Dan tentu sekali lagi bukan karena supaya aku beri supaya tambah diberkati. Bukan Bapak Ibu. Juga bukan gak memberi takut dikutuk. Bukan karena itu Bapak Ibu. Tapi karena engkau adalah orang-orang yang murah hati. Karena engkau sudah lebih dulu menerima kemurahan hati. Terlalu banyak hal nanti di khotbah berikutnya saya cerita. Bagaimana kami mengalami kemurahan hati dan kami belajar menjadi orang yang murah hati. Kami seringkali diberi tumpangan untuk tinggal gratis. Kami juga belajar untuk memberi orang numpang di rumah kami gratis. Ketika ada orang yang gak bisa bayar kontrakan, istri saya juga kumpulin yuk sama-sama, bantu supaya dia bisa ngontrak rumah. Itulah kekristenan Bapak Ibu. Mari buktikan kemurahan hati kita. Sekali lagi memang bukan hanya bicara soal uang, tapi waktu, care. Dan berkali-kali saya katakan kapasitas kita berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi mulailah dari Yerusalemmu, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, amin. Jadi engkau yang sedang mengalami seperti apa yang Lini alami, diberkati Tuhan secara materi, dulu enggak punya sekarang punya, ini waktunya Lini engkau menabur lebih lagi. Tapi kalau engkau sedang dalam kondisi yang seperti masa lalu Lini,
Gak usah berkecil hati, gak usah kecewa. Katanya ikut Tuhan, diberkati. Enggak seperti itu. Karena di ayat-ayat di 2 Korintus itu, kalau kita baca sampai akhir Bapak Ibu, biarlah kelebihanmu mencukupkan kekurangan yang lain. Jadi jangan lagi terjebak dengan teologi kemakmuran. Orang Kristen semua harus diberkati kaya. Enggak, ada orang Kristen yang juga lagi susah Bapak Ibu. Tapi inilah waktunya untuk kita saling memberi. Amin. Dan saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kenali Bapamu yang murah hati. Semua yang ada pada kita, baik itu waktu, baik itu kesehatan, juga harta, itu dari Dia dan punya Dia. Kita cuman pengelola. Amin. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan, renungkan hidupmu, terlepas di posisi mana engkau hari ini. Mari praktek kemurahan hati itu. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia sebelum kita akan akhir pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Info Gereja Anak diberitahukan bahwa per Februari 2023 ibadah kids kelas kecil khusus kakak sahabat dan kakak 3 akan dibagi menjadi 2 kelas. Kelas kakak A untuk anak usia 0 sampai 5 tahun dan kelas kakak B untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruangan ibadah kids akan ditempatkan sebagai berikut. Kita masuk ke pintu dan di sebelah kanan, ini kita pakai untuk kelas KKA. Dan yang ini ruangan kids KKB. Untuk kelas besar akan dipindahkan ke ruangan lantai 2. Melalui jalan ini. Ya, ini adalah ruangan kelas besar. Juga diinformasikan bahwa dalam 5 bulan ke depan, khusus kelas besar, kita akan mengadakan program Bible Manual. Untuk itu, anak-anak dihimbau untuk membawa Alkitab manual setiap beribadah di kelas besar. Demikian informasinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa korporat pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 19.30 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 12 siang di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, apakah ada sahabat baru pagi hari ini? Kalau dari apa yang saya lihat sih kayaknya nggak ada. Tapi mari kita terus buktikan kemurahan hati Bapa supaya orang-orang melihat Bapa melalui hidup kita. Seperti ayat yang Yurudi tadi sampaikan, yang beberapa minggu lalu saya sampaikan, Yesus katakan, engkau bertanya, engkau mau melihat Bapa, udah sekian lama engkau lihat aku. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Dan seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan, harusnya orang-orang melihat kita dan orang-orang melihat Bapa dalam hidup kita. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang mengalami kemurahan hati Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan kita dan kita naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bukti kemurahan hati-Mu. Karena setiap kami adalah orang-orang yang mengalami kemurahan hati-Mu. Engkau berikan semua yang terbaik bagi kami. Engkau berikan kami anugerah keselamatan. Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu dari hari ke sehari. Engkau melimpahi kami dengan kebajikan dan kemurahan-Mu setiap saat dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami menjadi pengelola-pengelola setiap benih, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati setiap berkat, setiap roti yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, aku berdoa berkati setiap lumbung perbendaharaan umat-Mu, sehingga mereka dapat mengelola dengan bijak, mereka dapat menikmati dengan sukacita, dan mereka dapat menyalurkannya dengan sukarela. Karena kami percaya Engkau Bapa yang menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan bagi setiap kami. Tuhan berkati rumah tangga umat-Mu. Tuhan berkati usaha pekerjaan tangan mereka. Apa yang dikerjakan mereka, usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang seturut firman-Mu, Tuhan berkati. Supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kekurangan. Bapa, biarlah kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga bukan saja kami bisa bernyanyi, aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi biarlah kelimpahan berkat yang Kau berikan bagi kami, itu kami salurkan bagi orang lain. Baik melalui gereja-Mu di tempat ini yang Kau percaya untuk mengelola keuangan yang Kau berikan melalui jemaat-Mu. Bahkan kami juga menjadi berkat secara pribadi, mulai dari keluarga kami terdekat, saudara-saudara kami di Komsel, saudara-saudara kami di Pelita Community, bahkan sampai setiap orang yang Kau percayakan untuk kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Sebab aku berdoa kepadamu bagi setiap umat-Mu, biarlah sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari hidup mereka, tangan kuasa-Mu menyertai hidup mereka. Tangan kuasa-Mu melindungi, menjaga hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati kemurahan dan kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Di depan